Dan beberapa pasal yang sudah disiapkan saya komunikasi dengan penyidik itu ada pasal 170 KUHP ya, yang berkaitan dengan terang-terangan menggunakan tenaga kekerasan pada orang lain. Itu ada pasal 351 ya, yang berkaitan dengan penganiayaan. Ada juga pasal 354 yang sengaja melukai orang lain ya, berakibat pada kematian. Ada pasal 131 yang seorang militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul, rekan atau bawahan pada sanksinya. Lalu pada pasal 132 yaitu militer ini sehingga atasan yang mengizinkan atau memberikan kesempatan kepada personel militer lainnya untuk melakukan tindak kekerasan pada personel militer lain itu juga dikenakan sanksi. Itu 5 pasal yang disiapkan. Tentu nanti 5 pasal ini akan diterapkan kepada siapa bergantung kepada hasil pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka untuk para personil tersebut. Dan mungkin rekan-rekan juga bertanya kenapa jumlah personil yang tersangka cukup banyak ya, karena memang kejadian tidak berlaku pada satu hari. Kegiatan pembinaan ini itu dilakukan pada beberapa personil termasuk korban dan dilaksanakan dalam beberapa rentang waktu, sehingga kemarin juga kita perlu waktu, tim penyidik dari Polisi Militer Pemerintahan Udayana perlu waktu untuk melaksanakan pemeriksaan itu karena memang kejadian ini, proses pembinaan ini dilaksanakan pada beberapa rentang waktu dan dilaksanakan pada beberapa personil oleh personil lainnya, sehingga harus betul-betul menyeluruh pemeriksaannya sehingga betul-betul bisa diambil langkah-langkah yang tepat pada orang yang tepat, sehingga pertanggungjawaban itu dapat ditegakkan, evaluasi, perbaikan juga dapat dilaksanakan untuk masa yang akan datang. Dan untuk itu selesai ini saya mohon waktu kepada rekan-rekan media sekalian dan juga kepada warga masyarakat bahwa pemeriksaan para tersangka ini tentu tidak mudah. Tidak mudah itu artinya kita perlu waktu sehingga betul-betul bisa mengetahui peran orang per orang, porsinya masing-masing, sehingga keadilan ditegakkan, tapi pertanggungjawaban juga bisa dilaksanakan. Nanti siapa, perannya apa, pasal yang berapa apa itu betul-betul tepat. Ya, sehingga nanti saya akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian untuk perkembangannya. Terusnya, karena setelah tahapannya kan setelah selesai nanti pemeriksaan para tersangka ini sudah bisa diketahui peran dan porsinya, diterapkan pasal untuk orang per orang, lalu dilaksanakan gelar perkara. Setelah dilaksanakan gelar perkara, itu akan ada pelimpahan kepada auditor militer untuk siap dilaksanakan persidangan di pengadilan militer tahapannya. Sehingga sekali lagi setelah ini berikan waktu kepada kami jajaran rekan-rekan khususnya dari Polisi Militer Pemerintahan Udayana untuk melaksanakan pemeriksaan para tersangka ya, supaya semua bisa berjalan dengan baik ya. Nanti perkembangannya akan kita sampaikan siapa, dikenakan pasal apa ya, ancamannya apa, nanti kita akan informasikan juga pada saat ada gelar perkara ya, termasuk nanti ada pelimpahan juga akan kita sampaikan kepada masyarakat. Kita akan terbuka, transparan. Nanti persidangan juga tentu masyarakat bisa mengikuti. Nanti tuntutannya apa dari auditor, vonis putusan dari hakim apa, mereka bisa mengikuti. Dan sekali lagi ini merupakan komitmen dari TNI Angkatan Darat untuk menegakkan ketentuan, menegakkan aturan, di mana sudah saya sampaikan bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah mentolerir
menganulir setiap bentuk pembinaan yang di luar kaidah-kaidah yang bermanfaat untuk operasional prajurit, apalagi menyebabkan kerugian personil meninggal dunia. Ini betul-betul suatu hal yang di luar dari apa yang sudah digariskan, sehingga kita akan melaksanakan proses solidaritas untuk menegakkan pertanggungjawaban apa yang sudah terjadi, lalu juga bisa jadi bahan evaluasi buat seluruh satuan operasional Angkatan Darat agar setiap kegiatan-kegiatan pembinaan tradisi itu dilakukan dapat mendukung operasional berdasarkan pasar tersebut. Demikian. Ya. Pak Kadis, infonya ada satu perwira Pak yang tersangka, itu siapa Pak? Bisa dijelaskan? Tadi kan pasal yang saya sampaikan tadi sudah ada ya. Jadi ada pasal 132 kan bunyinya militer yang dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan atau militer yang lainnya untuk melaksanakan kekerasan juga akan dikenai sanksi pidana. Di yang tadi ada satu, karena setiap unit itu kan tentu ada struktur di kita, ada komandan regu, ya, ada komandan beton, ada kopi, dan setiap prajurit itu punya atasan. Kalau tadi disampaikan apakah ada leveling itu, ya itu harus ada bertanggung jawab terhadap kejadian yang terjadi di unitnya. Nanti kita lanjutkan proses pemeriksaannya, porsinya apa. Inisial mungkin identitas, pangkat dan jabatan dan nama terang juga boleh. Ada lah ya. Setelah 20 orang ditetapkan sebagai tersangka, ini boleh dijelaskan sebenarnya motif dari untuk perkara itu apa sih? Masyarakat banyak isu beredar tentang ini. Itu pertama. Kedua, kan di media sosial juga marak viral kalau misalkan rumah sakit TNI di sana menolak otopsi itu jenazah. Ini sebenarnya apa yang terjadi Pak? Apakah memang kesalahan atau sebenarnya? Dan ketiga, ini kan bapaknya kan bapak dari korban juga seorang tentara. Nah, gimana cara TNI AD mungkin memastikan supaya sosok sang TNI ini tidak terintimidasi dan segala macam? Karena kan dia cukup viral kemarin menuntut hak-hak anaknya yang meninggal, supaya juga keluarga dilindungi oleh TNI AD sendiri. Itu gimana? Baik. Yang pertama tadi motif pengeroyokan. dan duduk saya sudah perkara sampaikan semuanya atas dasar pembinaan. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit. Cukup saya jelaskan lagi di situ, ya, karena tentu kita perlu mendalami beberapa hal yang nanti akan menjadi esensi pemeriksaan terhadap para tersangka. Tapi saya katakan bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan prajurit itu yang mendasari suatu hal terjadi pada